Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kita semua dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini. Semoga kebaktian hari ini bisa kita ikuti dengan hikmah. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika membutuhkan informasi dan pelayanan tentang gereja kita, silahkan menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan hari Rabu 8 Januari 2025. Pukul 5.30 tempat di gereja yang dipimpin Penatua Yosafat. Untuk itu kami mengundang kehadiran jemaat dan simpatisan. Berikutnya kebaktian rumah tangga diadakan Kamis 9 Januari 2025 pukul 7, tempat di Budisari, penyelenggara keluarga Ruth Lumban Toruan atau kami sendiri, dan ini resmi kami kembali, ini undangan majelis jemaat dan secara pribadi kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian agar hadir dalam kebaktian rumah tangga tersebut yang dipimpin oleh Penatua Yosafat dan liturgosnya Ibu Lamria Sianturi. Kami mengharapkan kehadiran jemaat dan simpatisan dalam kebaktian tersebut. Berikutnya kebaktian emeritasi pendeta. Majelis Jemaat GKI Gading Serpong akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi oleh Pendeta Andreas Loanka yang dilaksanakan secara hibrid pada Senin 6 Januari atau besok ya, pukul 6 sore, tempat di Aula Semak Menabur Gading Serpong. Untuk itu kita diminta untuk mendukung dalam doa dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Berikutnya diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 9 WIB Majelis Jemaat akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih menyimpan kartu perjamuan kudus, agar mengembalikan kepada penatua atau sekretariat gereja. Berikutnya perayaan Natal bersama BKSG. Ibadah Natal bersama BKSG Kabupaten Subang diadakan Senin 13 Januari 2025 pukul 17 atau pukul 5 sore hingga selesai, tempat di Aula Bintang Fantasi, Kolam Renang Pamanukan. Panitia juga membuka kesempatan gereja untuk mengirimkan satu perwakilan dalam bentuk paduan suara atau vokal group, yaitu sampai tanggal 5 diberikan untuk konfirmasi acara tersebut. Persembahan HUT GKI Pamanukan yang ke-30 dalam rangka peringatan HUT GKI Pamanukan yang jatuh pada 6 Februari, Majelis Jemaat mengadakan ibadah pengucapan syukur dan HUT ke-30 yang dilaksanakan pada hari Minggu atau 9 Februari 2025. Minggu ini Majelis Jemaat akan membagikan amplop persembahan untuk HUT GKI Pamanukan. Persembahan-persembahan yang masuk, Bapak Ibu bisa juga membaca di selebaran warta yang ada di depan. Dan kembali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang bertugas untuk minggu-minggu berikutnya, jika tidak bisa silakan menghubungi Penatua Ojakma atau Penatua Jimmy Situmorang agar kita memperhatikan yang bertugas ke minggu-minggu berikutnya.
Baik, sekian warta jemaat pada hari ini 5 Januari 2025. Marilah kita memasuki Minggu Epifani saat kita memperingati bahwa Yesus Sang Terang Dunia telah menampakkan dirinya kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita datang kepadanya dan mengikuti tuntunannya seperti para majus yang dituntun oleh bintang pandu yang cerah. Kita akan mengawali kebaktian kita dan kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan saudari. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, peristiwa Natal telah memberikan penegasan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup bersamanya agar selaku anak-anak Allah, kita dapat meniru teladan Kristus yang ia tampakkan dalam karya-karyanya di dunia. Apakah kita telah meniru teladan Kristus? Apakah kita telah mengikuti tuntunannya yang memandu kita menuju terang? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun dalam keseharian,
kami belum menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tutur kata kami kadang membuat hati kami terluka. Keangkuhan kami menjadi pandu dalam kehidupan. Oleh karena itu kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga kerap menutup hati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami terlalu sibuk dan hanya peduli pada kepentingan diri kami sendiri. Dalam kerendahan hati, kami kembali memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah ungkapan penyesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, dan ajarilah kami meneladani-Mu sepanjang hidup kami. Kami undang bangkit berdiri. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Roma 5 ayat 18 dan 19. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya,
tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikan, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku dan yang menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci. Ya Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu bersiap untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan pada hari ini, biarlah Tuhan sendirilah yang berbicara kepada setiap kami di dalam hati dan pikiran kami, supaya iman kami selalu dikuatkan, disegarkan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14. Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari.
Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 147 ayat 17 hingga 20 secara berbalasan. Indah dan layak
Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerima diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi Allah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Saudara, selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Ya. Bapak Ibu, apa yang muncul dalam bayangan Bapak Ibu ketika mendengar orang yang berkuasa atau orang-orang yang memiliki kuasa? Apa yang pertama kali muncul di dalam bayangan saudara? Apa? Apa yang Bapak Ibu muncul dalam bayangan Bapak Ibu ketika mendengar orang yang berkuasa? Ya? Mengendalikan, terus? Ya? Gimana? Dihormati, ya, dihargai. Ya. Ada lagi? Siapa sih orang yang berkuasa itu? Ya. Banyak orang mungkin akan berpikir orang-orang yang berkuasa diberi kekuasaan itu ya mereka yang memiliki jabatan tertentu, ya, yang memiliki kekayaan lebih besar dari orang lain, begitu ya. Mereka yang merasa memiliki hak-hak yang istimewa, yang spesial. Untuk apa? Ya tadi, ya, untuk mengatur, untuk menguasai, bahkan sampai merampas hak-hak yang dimiliki orang lain. Ya terserah saya, ya kan saya yang berkuasa di sini, gitu ya. Ya mereka merasa memiliki hak-hak yang istimewa, ya. Ya memang orang yang berkuasa itu kerap kali dipandang memiliki konotasi yang buruk, bahkan menjengkelkan. Ya padahal tidak semua sih, ya, hanya ada beberapa oknum-oknum tertentu yang menggunakan kekuasaan itu untuk menjadi alat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, tetapi justru dipakai untuk kepentingan tertentu, entah kepentingan sendiri atau golongan tertentu. Akibatnya ya tentu ada pihak-pihak yang menjadi korban. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Ya berapa waktu yang viral belakangan ini, 300T untuk 6,5 tahun begitu ya. Ya itu kan jadi panas, ya, sebesar itu hukumannya cuma segitu, ya. Berapa kan warganet mengatakan ya saya maulah dapat uang segitu, kalau cuma di penjara sebanyak itu selama itu ya mau. Siapa sih yang nggak pengen 300 tahun cuma di penjara 6,5 tahun begitu ya. Harusnya bisa lebih lama, lebih berat, karena ini menyangkut merampas hak-hak orang lain. Nah, bacaan kita hari ini sangat menarik sekali, ya. Di dalam terjemahan lama, ya, terjemahan baru 1, mereka yang menerima dan percaya kepada Sang Firman yang menjadi manusia ternyata diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, ya. Mereka diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai anak-anak Allah, benarkah bahwa kita itu juga memiliki hak-hak istimewa? Nah, pertanyaan hak-hak istimewa ini buat apa? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang menjengkelkan seperti orang-orang di awal tadi, atau yang lain? Ya, mari kita merenungkannya di dalam bacaan kita hari ini. Bacaan Injil di dalam Injil Yohanes tadi pertama-tama memberikan pengertian bahwa mereka yang diberi kuasa atau diberi hak sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang mau menerima dan percaya kepada Sang Firman sekaligus Sang Terang yang menjadi manusia. Loh, kalau ada yang menerima berarti ada yang tidak menerima dong. Ya betul. Kalau ada yang menerima, ada yang percaya, berarti ada yang tidak percaya dan tidak menerima. Kalau Bapak Ibu ingat refleksi tanggal 25 Desember yang lalu, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mereka tidak tahu. Yang kedua adalah karena mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Terang kehidupan, tetapi dengan segala kesadaran mereka tidak menerimanya.
Ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi tetap tidak menolaknya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Ibarat kita sedang berjalan di tengah kegelapan, ya. Kalau kita berjalan tanpa membawa senter, membawa terang, ya, maka kalau tidak kesandung, tidak tersesat, ya mungkin terperosok. Kalau kita berjalan di pegunungan, kita naik gunung, ya gelap, kita nggak tahu jalan ke depan, nggak bawa terang apapun, kalau nggak tersesat, ya kesandung, kalau nggak bisa terjerumus. Terang itu menjadi penting untuk menuntun perjalanan kehidupan manusia. Nah, sedangkan mereka yang diberi hak atau diberi kuasa sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang mau percaya, yang mau menerima sang terang itu untuk berjalan bersama dengan kita. Ya. Kalau analoginya sama, kita berjalan dalam kegelapan, kita membawa terang, ya. Selain kita tahu kemana atau tujuan kita berjalan, tetapi kita juga tahu jalan mana yang harus dilewati. Dengan sang terang itu, jalan itu menjadi semakin jelas. Kita tahu, oh kok di depan itu kalau saya lewatin bisa kesandung, bisa terjerumus, bisa tersesat. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan terang itu, ya kita akan berjalan dengan optimis, ya, dengan yakin bahwa kita akan mencapai pada tujuan dan dengan jalan yang benar dan baik. Orang-orang yang diberi hak sebagai anak-anak Allah ini secara tidak langsung memperoleh hak istimewa, yaitu mereka tahu bukan saja yang baik tetapi yang benar. Karena apa? Ya karena sudah dituntun bersama dengan sang terang. Beda dengan orang yang menolak atau tidak menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata hak menjadi anak-anak Allah bukan saja ia tahu apa yang baik dan benar, tetapi ia memiliki status dan relasi yang baru dengan Allah. Ya, maksudnya gimana? Ya. Di dalam Kristus, ya, Ia yang adalah Allah, Sang Pencipta, Sang Maha Sesuatu itu ternyata adalah Bapa kita juga, dan kita adalah anak-anaknya. Di dalam Kristus kita diangkat sebagai anak-anak Bapa juga. Ya. Allah itu bukan lagi Allah yang jauh, yang tidak terjangkau, tetapi dekat dengan manusia. Ini sangat istimewa sekali. Bahkan kalau kita berdoa, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa untuk menunjukkan keakraban, tetapi juga respect, menghormati Allah. Ya. Wah, berarti kalau kita jadi anak-anak Allah, sekarang punya ordal dong, orang dalam. Ya. Kalau kita mau minta sesuatu apapun kepada Allah, karena kita anak-anaknya, pasti kita akan dikasih. Ya kan, dia Bapak kita. Ya. Dibandingkan yang bukan anak-anak Allah gitu ya, dalam tanda kutip, mungkin kita akan sebagai anak Allah kita akan diprioritaskan begitu. Kita akan paling punya hak istimewa, semua yang kita minta akan diberikan, akan dikabulkan. Ya bisa jadi demikian. Ya. Tetapi mari kita melihat makna pemahaman itu dengan lebih dalam lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, Bapak Ibu sayang nggak sama anak-anaknya? Ya sayang. Ya. Tetapi apakah kalau Bapak Ibu sayang kepada mereka, semua hal yang diminta anak-anak Ibu, Bapak Ibu semua pasti dikasih? Ya tidak, tergantung. Apakah permintaan itu sesuatu yang baik atau tidak? Ya. Kalau kita sebagai orang tua saja tahu yang baik bagi anak-anak kita, apalagi
Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu, pasti Ia lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Ya. Justru karena Ia adalah Bapa yang penuh kasih sayang, Ia yang tahu yang baik buat kita. Mungkin kalau ada beberapa permintaan, permohonan yang tidak dikabulkan atau setidaknya belum begitu ya, tentu ada sesuatu, ada makna, ada alasan mengapa terjadi demikian. Yang pasti Rasul Paulus menyebut bahwa di dalam Kristus ya, anak-anak Allah ini mempunyai status yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah dan Allah itu sebagai Bapa. Tetapi Rasul Paulus juga menyebut bahwa di dalam Kristus anak-anak Allah ini juga mendapatkan hak istimewa karena Allah telah mengaruniakan berkat rohani kepada mereka. Jadi anak-anak Allah ini beroleh berkat, ya, berkat rohani, demikian kata Rasul Paulus. Maka tidak salah kalau orang mengatakan ya kita sebagai anak-anak Allah pasti diberkati. Ya benar, tidak ada salahnya juga. Ya. Tetapi berkat rohani ini juga tentu tidak dilawankan dengan berkat jasmani atau berkat materi begitu ya. Hanya terbatas itu. Jadi kalau anak-anak Allah itu pasti semua orang kaya, ya demikian, ya enggak juga. Bagaimana orang yang akan menjawab, lah saya orang Kristen dari dulu, ya hidup saya masih segini-segini aja. Ya. Katanya Allah memberkati dan seterusnya. Ya. Jadi persoalannya adalah yang jelas berkat itu ya, entah berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat itu semua berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Ya. Bahkan berkat itu bukan hanya diterima oleh anak-anak itu nanti, tetapi berkat itu justru sudah diterima oleh anak-anak Allah di dalam Kristus. Artinya sebenarnya berkat terbesar yang diperoleh kita sebagai anak-anak Allah adalah Kristus sendiri. Sekarang apa sih artinya kita memiliki segala sesuatu kalau kita tidak selamat? Ya. Justru berkat terbesar itu justru adalah Kristus yang mau memberikan diri supaya kita beroleh keselamatan. Ya. Ada banyak hak menjadi anak-anak Allah. Kalau Bapak Ibu mengenal namanya ada hak, pasti diikuti dengan kewajiban. Jangan enaknya doang, pengennya berkat-berkat mulu, hak minta terus. Tapi tentu ada alasan, ada dasarnya mengapa Allah menganugerahkan begitu banyak hak sebagai anak Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 4 Rasul Paulus berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ternyata menurut Paulus, seperti Kristus yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, di dalam dan bersama Sang Firman, Allah telah juga memilih anak-anaknya sebelum dunia diciptakan. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya atau dalam hal ini gereja, ada bukan pertama-tama karena kemauan anggota di dalamnya. Wah, kita pengen beri gereja yuk, ayo Pak Jimmy, Bu Mastiar dan seterusnya kita bikin gereja yuk. Dasar pertama-tama persekutuan gereja bukan karena kemauan manusia, tetapi Allah sendiri yang berkenan untuk memanggil dan memilih manusia untuk menjadi persekutuan baru, persekutuan yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Wah, kalau gitu berarti kalau
gereja persekutuan itu sudah ditetapkan, dipilih menjadi persekutuan yang kudus, berarti di dalam gereja ini orangnya suci semua, orangnya kudus semua, tidak pernah berdosa dan tidak pernah bercacat celah, tidak pernah menyakiti siapapun, ya begitu ya. Jadi kalau dalam gereja itu pokoknya orangnya suci semua, ya orangnya baik semua gitu ya. Ya kan udah dikuduskan. Ya. Benarkah demikian? Apakah di dalam gereja artinya orangnya suci semua? Ya, tidak semudah itu. Ya. Persekutuan yang telah dikuduskan itu bukan berarti gereja menjadi persekutuan yang sudah kebal terhadap dosa. Ya. Berarti di dalamnya udah nggak bisa berdosa lagi, hidupnya suci semua dan seterusnya. Justru ya tidak demikian. Bahwa kudus itu bukan sesuatu yang sudah ya sebuah tujuan, tetapi sebuah proses yang terus berkelanjutan. Ya. Benar kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang bercacat celah di hadapan Allah. Benar kita adalah orang yang pernah atau sering menyakiti sesama kita. Ya. Tetapi justru ketika kita dipersatukan di dalam persekutuan yang dikuduskan, ya, kata kudus ini juga bisa dimaknai sebagai hidup berbeda, hidup yang dipisahkan. Ya. Artinya persekutuan yang dikuduskan itu seharusnya cara hidupnya adalah cara hidup yang berbeda dengan cara hidup kebanyakan orang pada umumnya. Ya. Dasarnya adalah tentu kehendak Allah sendiri. Kristuslah sang kepala gerejanya. Sang kepala gerejanya itu bukan orang-orang ini, bukan orang-orang itu, orang-orang yang mungkin paling berkuasa misalnya, entah mereka yang kekayaannya paling banyak atau usianya yang paling banyak, statusnya dan jabatannya paling tinggi. Dasarnya bukan itu. Tetapi dasarnya adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita sekarang adalah bagaimana cara hidup gereja persekutuan kita pada saat ini. Apakah segala hal yang berjalan itu didasarkan pada kehendak Tuhan atau karena kehendak-kehendak tertentu? Entah kehendak pribadi tertentu atau golongan tertentu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ada tanggung jawab bahwa sebagai anak Allah, konsekuensinya adalah mereka dipanggil untuk hidup kudus. Ya. Nah, selain dipilih dan dipanggil sebagai persekutuan yang kudus, mereka yang diberi kuasa sebagai anak Allah, diberi hak sebagai anak Allah, ternyata juga dipanggil dan dipilih untuk menghasilkan buah. Inilah yang menjadi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sebagai anak-anak Allah, mereka bukan hanya datang untuk memperoleh berkat, ya, apalagi untuk kesenangannya sendiri, tetapi juga dipanggil dan dipilih untuk memuliakan Allah dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang sudah berjalan di dalam sang terang yang menjadi manusia, maka mereka juga diajak untuk menghadirkan terang itu juga di dalam kehidupannya. Mereka yang mau menghadirkan kasih, sukacita, damai, sejahtera kepada siapapun. Dengan demikian, kalau kita mau balik ke awal, maka mereka yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah seharusnya bukan lagi menjadi orang-orang yang menjengkelkan, gitu ya. Tetapi justru adalah mereka yang mau untuk berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan itu bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat.
Ada sebuah peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang memiliki arti kurang lebih sifat anak tidak jauh dengan ayah atau ibunya. Kalau Allah adalah Bapa kita yang penuh kasih dan kita telah diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anaknya, maka pertanyaan reflektif bagi kita adalah, sudahkah kita menjadi anak-anak Allah yang juga memiliki sifat seperti Bapa kita? Apakah buah kita jatuh dekat dari pohonnya atau jauh banget gitu ya dari pohonnya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 pukul 9 WIB kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara?
Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi bulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 Januari 2025 mendatang. Saudara, mari kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersukacita atas sabda kitab suci yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami sungguh bersyukur karena sebagai anak-anak Allah kami beroleh banyak hak, beroleh banyak berkat dari Engkau. Kami diangkat sebagai anak-anak-Mu. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, entah berkat rohani, berkat jasmani yang sungguh tidak ternilai jumlahnya. Namun sungguh yang kami syukuri adalah berkat yang terbesar yang kami terima adalah kehadiran Kristus yang menjadi penyelamat bagi orang yang berdosa ini. Di tengah begitu banyaknya berkat yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami, ajarlah kami juga untuk dapat memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau berbagi sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada. Bukan sebagai anak-anak Allah yang justru menjengkelkan banyak orang. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala persoalan, permasalahan, bahkan gejolak yang terjadi di dalamnya. Biarlah karya Tuhan senantiasa nyata bagi bangsa ini, baik melalui para pemimpin pusat atau pemimpin daerah yang ada. Biarlah segala kebijakan yang diputuskan atau direncanakan serta dijalankan itu semua hanyalah keputusan yang menghadirkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa ini, bukan untuk mencari kepentingan tertentu atau golongan tertentu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Pamanukan di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah kami terus menyadari menjadi persekutuan yang kudus. Tentu kami menyadari kami bukanlah orang-orang yang tanpa celah, kami adalah orang yang berdosa. Kerap kali kami bahkan menyakiti saudara kami sendiri. Tetapi biarlah kami terus dalam hikmat Tuhan kami diperbaharui, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berkenan dan serupa dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi perayaan perjamuan kudus yang akan kami rayakan pada minggu ketiga nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga, melindungi kami, sehingga dengan kesehatan, keselamatan yang kami rasakan, kami boleh merayakan perjamuan kudus nanti dengan penuh syukur dan juga sukacita.
Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi Ibu Nana Liana, Penatua Mastiar Sinaga, Ibu Sundari, Saudari Mika Asinaga, Bapak Pangikuten Sinulingga, Saudara Christian Jade Lumban Batu, Saudari Ardista Putri, Ibu Bunga Nabapan, Saudari Kristiana, Ibu Ermariana, Saudara atau Ibu Lina Marlina, serta seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan juga sedang bersuka cita karena bertambahnya 1 tahun usianya. Ya Tuhan, biarlah pengalaman perjumpaan bersama dengan Tuhan di waktu-waktu yang telah mereka jalani itu yang meneguhkan iman mereka, yang meneguhkan perjalanan dan juga waktu yang masih Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka terus ditambahkan juga hikmat dan juga kebijaksanaannya. Iman mereka terus diteguhkan, semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama dan juga mencintai diri mereka sendiri. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Ermariana, Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Saudara John P. Sinaga, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan juga Joel, serta seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini juga. Ya Tuhan, biarlah melalui segala usaha yang kami usahakan pada saat ini, entah melalui obat-obatan, minuman, istirahat, dan segala hal yang dilakukan, itu semua menjadi cara Tuhan untuk memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami sungguh rindu Tuhan bisa berjumpa dengan mereka kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan keuangan diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil persidangan 22 Desember 2024. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan. Saldo awal defisit Rp47.750.500, sedangkan pemasukan kita Rp25.590.000. Pengeluaran Rp24.771.492. Dan saat ini defisit akhir kita sebanyak Rp46.931.992. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya seperti dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kita sambut dengan pujian, Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau anugerahkan. Sebagai ungkapan syukur, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan gerejamu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladani ketaatan Kristus Bapaknya. Lanjutkanlah embara hidupmu dalam kasih dan damainya. Raja Damai lahir. Cepat, tak mampu manusia Dia
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan ibadah kita sebagai anak-anak Allah dan mari kita sambut berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memeluk kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolong kita untuk meneladani sikap hidupnya dalam keseharian. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasi kita untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.